Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Aisyah Atika dari kelas MJ1D Pagi dengan NIM 43122011123. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat Scratch atau membuat games pada Scratch Virtual Labs. Di hadapan saya merupakan bagian beranda dari Scratch Virtual Labs itu sendiri. Sebelum memulai membuat game, kita harus kenal bagian-bagian dari Scratch Virtual Labs. Yang pertama di sini ada menu kode, yang dimana kode ini berisi dengan codingan-codingan yang nantinya akan kita masukkan atau akan kita sisipkan pada program games yang akan kita buat. Selanjutnya di sini ada customs. Nah, custom sendiri adalah bagian dari sprite, yang dimana sprite ini merupakan objek pada games kita. Nah, misal di sini di hadapan saya ada gambar kucing. Kucing ini dapat kita custom mulai dari warnanya, rambutnya, kumisnya, ataupun matanya, seperti itu. Selanjutnya di sini ada menu sound, yang dimana kita dapat menginput sound dari semua suara di sini, seperti yang saya perlihatkan. Dan selain itu, kita juga dapat mengisi sound dari komputer kita, yaitu menekan upload sound. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan menu-menu yang ada di sebelah kanan. Di sini ada bendera hijau yang menandakan ketika kita memulai sebuah game. Nah, ketika kita sudah menyusun codingan-codingan pada program games kita akan memulai game kita dengan menekan bendera hijau dan akan men-stop permainan kita pada tombol warna merah di sini. Selanjutnya di sini ada sprite, ada vertical X dan horizontal Y yang menunjukkan posisi dari sprite kita. Misal kita contoh, kita mengganti X-nya menjadi angka 31. Nah, maka premium lebih dari sekedar musik. Premium maka spread kita akan berganti pada sudut ke-31. Selanjutnya kita dapat memilih show atau tidak. Nah, spread kita bisa disembunyikan, dan jika kita memilih show, spread kita akan diperlihatkan pada games kita. Selanjutnya di sini ada size. Nah, size ini yaitu kita dapat mengatur size dari sprite yang ada di games kita. Seperti ini. Kita atur menjadi 56, nah akan menjadi membesar. Dan selanjutnya kita atur menjadi 100, akan menjadi lebih besar. Nah, yang selanjutnya direction. Direction ini untuk mengatur sudut terhadap sprite yang akan kita letakkan. Nah, tadi 90 derajat, dia akan melihat ke arah kanan. Jika 180 dia akan melihat ke arah selatan, dan jika minus 90 dia akan menghadap ke arah barat, seperti itu. Ini dapat kita posisikan. Nah, selanjutnya yang tak kalah terpenting yaitu backdrops. Backdrops merupakan bagian dari games, yaitu wallpaper atau latar dari permainan. Kita ingin wallpapernya apa atau backgroundnya apa, seperti itu. Baik, lanjut saja, kita akan memulai proses pembuatan games. Nah, games yang saya rancang itu memiliki judul yaitu Titania, di mana games ini menceritakan tentang sebuah objek atau sebuah anak yang pulang sekolah yang telah mengalami beberapa kendala di jalan, dan games ini menuntut bagaimana kita memasang strategi agar objek itu dapat menghindari rintangan-rintangan yang telah dibuat pada games tersebut. Baik, mari kita choose terlebih dahulu sprite-nya apa. Di sini sprite-nya saya memilih Tatiana, maaf. Baik, ini yang kucing ini, sprite kucing jika kita tidak memerlukan dapat kita hapus. Dan untuk rintangannya saya memilih sebentar.
Di sini ada banyak sprites ya teman-teman, maka kita dapat memilih apa saja rintangan atau objek yang akan kita pilih di sprite kita kali ini. Nah, saya memilih rintangannya berupa batu atau rocks dan mouse atau tikus. Baik, selanjutnya saya memilih backdrops. Sebenarnya kita dapat memilih backdrops dari sini, dari Virtual Labs Scratch ini, namun saya memilih untuk menggunakan backdrops sendiri. Presentation. Baik, ini backdrops yang saya pilih. Semuanya kita sembunyikan dulu sprite-nya agar lebih mudah dalam mengatur backgrounds atau backdrops. Nah, di sini kita dapat mengatur bagaimana bentuk backdrops yang akan kita buat. Contoh, saya ingin memutar backdrop saya menjadi 180 derajat. Selanjutnya skalanya saya perbesar seperti ini agar backdrops ini memperlihatkan jalan yang merupakan gambar dari backdrops itu sendiri. Nah, seperti ini. Oke. Kita rapikan sedikit di atasnya. Nah, baik. Jika sudah seperti ini, selanjutnya kita mengatur codingan dari sprite yang telah kita pilih tadi. Nah, pertama Tatiananya kita pilih. Selanjutnya pada sprite Tatiana ini banyak ya tentunya codingan yang akan kita lakukan. Pertama di sini saya akan mengisi when. Oke. When green flags click dapat kita tambah. Dimana codingan ini artinya ketika kita mengklik bendera hijau, maka apa saja yang akan mau kita lanjutkan codingannya. Contoh, when bendera hijau diklik, say hello for 2 seconds. Ini dapat kita tukar mau 2 second atau 1 second. Di sini saya mengcustom jadi 1 dan pada dialog hello itu juga dapat kita ganti. Seperti saya menggantinya dengan mulai. Selanjutnya kita juga dapat menambahkan sound atau suara. Nah, di sini ada pilihannya play sound, until down atau start sound. Nah, di sini saya memilih play sound. Selanjutnya recording sebentar. Nah, kita dapat menambahkan sound yang telah kita download dari luar. Contoh, saya mendownload sebuah audio yang bernama Stumble Guys All Sound Effect atau efek. Nah, seperti ini suaranya. Nah, setelah itu kita dapat menambah codingan dari GoTo. Nah, GoTo ini motion warna biru. Dimana kita dapat menukar yang dimana angka ini menggambarkan letak objek kita atau letak sprite yang kita mau. Nah, size-nya ini sebelumnya dapat kita ganti juga, size Tatiananya menjadi contoh 70. Baik. Atau jika kebesaran bisa 65. Nah, seperti itu.
Directionnya juga dapat kita ganti ya, agar Tatiana melihat ke arah depan jalan, seperti konsep games yang ingin kita buat. Nah, mengapa go to min 45 dan y 122 dapat kita tes? Ini belum bisa berfungsi karena codingannya belum selesai. Jadi kita stop dulu dan dapat kita lanjutkan codingannya. Baik. Dapat kita tambah dengan control. Di sini kita pilih menu forever. Selanjutnya kita tambah dengan menu next custom, wait dan broadcast. Wait itu control, wait 2 second. Di sini saya menambah menjadi 2 detik dan broadcast. Oke, seperti ini. Broadcastnya dapat kita ganti menjadi broadcast mulai. Oke, coba kita tes. Nah, itu tadi ketika kita mengklik bendera hijau, maka Tatiana akan mengeluarkan dialog mulai. Selanjutnya akan play sound footsteps yang dikeluarkan dari sprite Tatiana. Selanjutnya, codingan selanjutnya tentang when green flags lagi dapat kita tambahkan di sini. Dalam membuat games tentunya kita menggunakan skor ya. Jadi kita di sini mengset skor. Set score to 0. Set score. Oke, di sini dapat kita tambah my variable menjadi skor. Baik. Nah, di sini kita dapat menghidupkan skor di sini. Oke. Setelah kita aktifkan, kita tambah lagi codingannya menjadi forever. Forever di sini. Selanjutnya kita tambah rocks, ini dapat kita show dan mouse kita show. Oke. Sebelum mengatur forever, ini sebelumnya kita ingin mengatur ketika Tatiana ini menyentuh mouse atau menyentuh rocks itu permainan akan berhenti. Nah, sebelumnya kita dapat mengatur letak mouse dan rocks ini terlebih dahulu. Baik. Pertama kita atur letak rocks, letak mouse. Size-nya dapat kita kecilkan, mungkin 50. Oh, terlalu kecil. Berarti 75. Oke. Direction-nya juga dapat kita ganti menjadi 180 derajat. Seperti ini. Baik. Nah, hal ini bertujuan agar mouse ini seakan-akan berhadapan dengan Tatiana atau sprite, yaitu objek pemeran utama dalam games yang akan kita buat. Selanjutnya, kita memasang codingan pada sprite mouse dulu, yaitu when green flag diklik, maka yang terjadi adalah pertama kita memasang forever, setelah itu wait 1 second agar memiliki jarak antara mouse dan rocks. Selanjutnya go to, yaitu gerakan atau motion dari mouse ini. Go to-nya dapat kita pilih ya. Di sini saya memilih sebentar.
seperti itu. Dapat kita sesuaikan min 53 dengan ini positif 182 mungkin ya. Selanjutnya kita tambah glide. Glide 4. Glide ini kalau tidak salah ini menggambarkan kecepatan dari sprite yang kita pilih. 53 ke 300. Min 53. 300. Oke. Glide for a second tuh. Oke. Selanjutnya kita dapat mengatur rocks. Nah, misal size-nya juga kita ubah ya agar menjadi lebih kecil atau 65. Nah, ini posisinya juga dapat kita ubah. Sama seperti mouse tadi, rocks ini tentunya juga memerlukan codingan sendiri. Karena setiap objek atau setiap sprite dalam games tentunya membutuhkan codingannya sendiri. Di sini juga sama seperti mouse tadi, kita menambahkan menu forever. Selanjutnya wait 2 second. Di sini kita ganti menjadi 2 second. Motionnya go to dan glide sec to x. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita memilih 54 dan 168. 54 168. Glide-nya kita ganti 7 54 min 180. Baik. Nah, batunya akan berjalan setelah kita membuat codingan ini. Nah, mengapa go to x-nya 54? Karena bentuk koordinat batunya ini mengarahkan dari 54 ke 168. Atau posisi batunya ini dengan x 54 dan y 168, selanjutnya itu menuju titik 54 dengan y min 180. Glide ini merupakan kecepatan dari batunya. Seperti itu. Selanjutnya kita lanjut ke codingan Tatiana. Karena codingan sprite rocks and mouse sudah selesai, kita lanjutkan codingan Tatiana sampai selesai. Oke, setelah forever tadi dapat kita tambahkan if di sini. Nah, kita pasti ingin menambahkan sensing yang dimana ketika Tatiana menyentuh sprite mouse ataupun sprite rocks itu games berhenti. Nah, kita mau membuat seperti itu. Jadi, forever if touching, pertama touch mouse dulu. Mouse 1. Nah, di sini sudah muncul to broadcast. Selanjutnya kita tambah broadcast menjadi game over. New message. Game over. Nah, seperti ini. Dan ketika broadcast game over, apa yang akan terjadi? Dapat kita tambah codingan stop all. Maksudnya kita memberhentikan semua permainan dalam games kita, memberhentikan semua program dalam games yang kita buat. Selanjutnya kita tambah if again seperti ini. Karena sprite kita ada 2, kita menambahkan pemrograman seperti ini 2. Sama seperti tadi, if kita tambah sensing touching mouse printer, ini kita ubah menjadi rocks. Dan selanjutnya sama, broadcastnya ini menjadi game over dan
menambah program stop all. Nah, selanjutnya dapat kita ubah atau dapat kita tambahkan. Misal, wait 0,1 second. Ini bebas ya, kita ingin memilih wait berapa second, dan saya memilihnya wait 0,1. Oke, seperti itu. Dan selanjutnya kita memilih set score. Oke, seperti ini. Jadi ketika semuanya sudah selesai, maka skornya akan ulang lagi dari 1. Seperti itu. Selanjutnya kita membuat waktu bermain. Nah, kita ingin berapa lama ketika Tatiana ini sudah bermain, lalu games itu berhenti atau menang. Nah, di sini dapat kita lihat pada event mungkin. Nah, when loudness ini dapat kita ganti sebagai timer. Kita ingin 100 detik mungkin ya, 100 detik. Start sound ini win. Kita cari soundnya win. Nah, seperti ini. Kita dengarkan dulu. Oke, ini merupakan sound yang cocok untuk ketika permainan yang telah kita buat ini menang. Nah, di sini win. Setelah itu kita menambahkan, jika tadi ketika memulai Tatiananya say mulai, maka ketika menang kita juga menambah say win. Oke, kita dapat menambah ini. Dapat kita tukar menjadi win. Nah, seperti ini. Wait for 2 second dan wait. Nah, di sini kita dapat menunggu agar permainan kita tidak terlalu cepat. Nah, seperti itu. Dan stop all. Stop tadi control warna oranye, yang ini. Baik. Nah, jadi ketika menang, Tatiana akan mengeluarkan start sound win dan say win for 2 second. Seperti itu. Selanjutnya kita menambah codingan pergerakan Tatiana. Ini kita boleh taruh dulu di bawah. Ini dapat kita tambah when. Oke, seperti ini. Pertama, when right arrow. Nah, ini artinya ketika Tatiana ditekan ke kanan, maka kita menambah pemrograman. Contoh start sound footsteps. Nah, seperti tadi. Jadi ketika belok pun ke kiri atau ke kanan, spread Tatiana tetap mengeluarkan suara atau sound footsteps yang telah kita atur dari program awal tadi. Nah, selanjutnya kita menambah posisi atau motion dari Tatiana itu sendiri. Nah, itu dapat kita tambah glide 1. Oke, seperti itu. Min 53. Ini dapat kita atur bebas sesuka kita, di mana kita ingin memposisikan spread yang kita pilih. Baik. Baik, seperti itu.
sini. Min 52 min 128. Nah, right girl. Selanjutnya kita menambah when left around. When left around dapat kita lihat di sini, dan soundnya sama seperti tadi. Start sound footsteps, dan dapat kita tambahkan posisi dari Tatiana itu sendiri. Seperti ini, glide. Baik. 45 min 122. Selanjutnya setelah kanan kiri, setelah kita menambah pemrograman pada when lagi, yaitu kali ini when up around. Press start sound lagi. Start sound footsteps. Selanjutnya glide. Glide atau motion atau position dari Tatiana tadi. Itu dapat kita atur ya posisinya. Di sini saya memilih 4 dan min 57. Nah, setelah itu hal yang tak kalah penting yaitu game over. Tadi kita udah mengatur pemrograman ketika winner, selanjutnya game over. Kita kan dari tadi memulai broadcast game over. Nah, di sini barulah kita melanjutkan terakhirnya, yaitu when I retrieve game over, apa yang akan terjadi, yaitu kita dapat menambah looks tadi. Say ini dapat kita tukar menjadi say game over. Nah, seperti itu. Dan agar menambah feel ketika kita bermain games, itu dapat kita tambah sound. Start sound ketika games, kita dapat menambah sound game over mungkin ya. Dapat kita cari di sini. Game over. Atau disconnect mungkin ya. Oke. Ini cocok soundnya untuk game kita. Oke, baik. Ketika semua pemrograman telah dibuat, kita dapat memulai. Mari kita ulangi pemrograman yang telah kita susun. Pertama dari mouse. Mouse ini when green flags diklik, maka forever wait 1 second, go to X sama dengan min 53 dan Y 182. Selanjutnya glide 4, set to X min 53 dan Y min 300. Selanjutnya pada rocks ini when green flags click, forever wait 2 second. Nah, ini waktu ini dibuat berbeda dengan sprite mouse karena ingin menghasilkan jarak agar mouse dan rocks ini tidak bersamaan majunya, namun mereka ada yang di posisi atas dan posisi bawah di sini. Selanjutnya go to X54 dengan Y168. Selanjutnya glide 7 yaitu kecepatannya 7, 6 to X
53 dan Y min 180. Selanjutnya Tatiana tadi, when green flags click, di sini kita lihat say mulai for 1 second, play sound, yaitu latar suara games yang kita pilih tadi, go to X min 45 dan Y min 122, yaitu posisi awal Tatiana tadi. Forever next custom wait 0,2 second dan broadcast mulai. Nah, dapat kita tes ya. Nah, seperti itu. Ketika codingan yang di sini dimulai. Selanjutnya, when green flags click itu artinya skornya akan mulai di-set dari 0, score to 0 forever if Tatiana ini touching mouse, dan broadcast akan game over dan selanjutnya stop all. Nah, yang kedua, forever if touching rocks, atau Tatiana ini ketika menyentuh rocks sprite, dan broadcast akan game over dan semua program akan stop all. Setelah itu wait 0,1 second, selanjutnya change score by 1. Nah, skor akan memulai lagi dari 1. Selanjutnya, key phrase kita ada 3. Di sini ada right arrow, left arrow, dan up arrow. Nah, pertama when right arrow key phrase, maka start sound footsteps. Nah, glide-nya itu glide 1 sec to X 53 dan Y min 122. Ini merupakan posisi Tatiana yang ingin kita rancang. Selanjutnya when left arrow key phrase, start sound footsteps, start sound suara kaki dari Tatiana ini. Selanjutnya glide 1 6 to X sama dengan min 45 dan Y min 122. Selanjutnya when up arrow key phrase, start sound footsteps, glide 1 sec to 4 and Y min 57. Nah, selanjutnya ketika sudah program win ini tadi, ketika telah memainkan game Tatiana lebih atau 100 detik, maka start sound win dan akan mengeluarkan say your win atau dialog kamu menang. Selanjutnya wait 2 second lalu stop all. Nah, bagaimana jika game over? Ini pun merupakan pemrograman dari game over. When I retrieve game over, maka say game over atau try again. Lalu dibunyikan start sound disconnect. Mari kita dapat mengetes games yang telah kita buat. Kita matikan musik layar belakang dulu dan kita menekan green flags yang ada di kiri atas permainan. Oke, seperti ini. Posisi mouse-nya ini dapat kita ubah dulu ya. Oke, seperti ini. Nah, di sini musiknya telah. Jadi seperti itu gamesnya. Ketika games dimulai, musik akan mulai dan dialog mulai for 1 second itu juga timbul. Soalnya kita dapat enjoy memainkan games kita, dan jika kalah itu dialog game over, try again, dan semua pemrograman pada games ini akan berhenti. Kita coba lagi seperti ini. Baik, itulah presentasi saya dalam membuat game pada Scratch Virtual Labs, yang dimana kita telah mempelajari coding-codingan dari kode custom sounds ataupun menu-menu yang ada di dalam Scratch Virtual Labs. Dan kita juga telah belajar tentang sprite atau objek yang berada pada games, dan juga backdrops atau background yang akan berada dalam games itu sendiri. Baik, sekian presentasi dari saya Adinda Aisyah Atika. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.